Orang miskin bisa berubah menjadi kaya raya. Barokah doa Tolut. Tolut adalah seorang anak gembala, tetapi barokah doanya, beliaunya berubah menjadi raja yang kaya raya, raja yang adil bijaksana. Padahal Tolut awalnya adalah seorang anak gembala yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Tetapi barokah doanya, memohon kepada Allah, minta kepada Allah berulang-ulang dengan doa, Allahumma ighfirli warhamni wazidni bastatan fil ilmi wal jism wa atini sa'atan minal mal. Doa ini diulang-ulang oleh Tolut sehingga Tolut ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang raja yang besar, raja yang kaya raya. Bahkan beliau memiliki seorang tentara anak muda yang bernama Dawud. Nabi Dawud alaihi salatu wassalam adalah menantunya Tolut. Tetapi ingat, Tolut adalah seorang anak gembala. Kisahnya telah diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-247. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Ini adalah satu ayat yang mengisahkan tentang kisahnya Tolut. Tolut sekali lagi adalah seorang pemuda miskin yang awalnya penggembala, tidak punya harta, tetapi barokah doanya, kemudian Allah Azza wa Jalla mengangkat Tolut menjadi seorang raja yang adil bijaksana, memiliki harta yang banyak melimpah ruah. Nah, kalau menurut para ulama al-hikmah, apa sih doa yang dibaca oleh Raja Tolut? Yaitu yang pertama, doanya mirip doanya Nabi Sulaiman dengan redaksi pertama, Allahumma gfirli. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah oleh Engkau li untukku. Dan yang kedua, warhamni. Warhamni artinya dan rahmatilah oleh Engkau ni kepadaku. Ini sebenarnya doa yang menjadi kunci. Nah, kaum muslimin wal muslimat di Indonesia hendaklah paham bahwa apabila kita menginginkan sesuatu, minta segala sesuatu kepada Allah, maka hendaklah diawali dengan minta ampun terlebih dahulu dan juga minta rahmat, kasih sayang kepada Allah, agar doa-doa kita itu lebih mudah. Jangan sampai kita melupakan doa minta ampun dan minta rahmat, kemudian kita langsung bernafsu meminta uang sebanyak-banyaknya ini dan itu biasanya akan sulit terkabul. Oleh sebab itulah, ini salah satu kecerdikan dan kecerdasan daripada doanya para nabi. Doanya Tolut, walaupun Tolut itu kalau menurut para ulama bukan seorang nabi, tetapi beliaunya adalah menjadi raja yang besar. Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunilah oleh Engkau li untukku, warhamni dan rahmatilah oleh Engkau ya Allah ni kepadaku, wazidni bastotan, wazidni dan tambahilah oleh Engkau ya Allah ni kepadaku, bastotan pada keluasaan, fil ilmi di dalam ilmu pengetahuan, wal jismi dan di dalam jisim jasmani. Jadi Tolut minta kepada Allah keluasaan di dalam ilmu dan juga di dalam jasadnya. Kalau ilmunya luas kemudian fisiknya kuat, maka dia akan bisa melakukan banyak hal. Kemudian Tolut juga minta wa'atini sa'atan minal mal, dan berikanlah kepadaku sa'atan pada keluasaan minal mali daripada harta. Karena sebelumnya Tolut telah diejek,
diejek oleh kaumnya. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Sedangkan Talut itu saat itu memang dalam keadaan miskin, tidak diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi barokah doanya yang diulang-ulang dengan penuh keyakinan, maka Talut ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang raja, mengalahkan Jalut yang begitu gagah perkasa seperti raksasa. Tetapi dengan bantuannya Nabi Daud yang tatkala itu tubuhnya masih kecil, masih kurus, masih kering kerontang, tetapi Nabi Daud biidznillah, bi'aunillah, dengan izin Allah dan pertolongannya Allah, Nabi Daud mampu membinasakan Jalut. Kemudian Talut menjadilah seorang raja yang adil dan bijaksana. Nah, karena beliau menjadi seorang raja, maka hartanya banyak melimpah ruah. Oleh sebab itulah sekali lagi, mari amalkan doanya Talut, seorang raja yang awalnya seorang pengembala. Nah, kita saat ini di Indonesia hampir saja mengalami permasalahan persoalan yang sama. Kan negara kita dalam keadaan tidak menentu. Orang-orang yang menjadi pejabat mereka sibuk memperkaya diri mereka sendiri. Sedangkan mohon maaf nih, rakyatnya banyak yang masih hidup miskin, susah, sengsara dan menderita. Oleh sebab itulah, wahai seluruh rakyat Indonesia terutama yang beragama Islam, mari amalkan doanya ini. Allahumma gfirli warhamni wazidni bastatan fil ilmi wal jismi wa atini sa'atan minal mal. Ya Allah, ampunilah untukku dan sayangilah kepadaku dan tambahilah kepadaku bastotan. Bastotan ini adalah kepanjangan, bentangan, fil ilmi wal jismi, di dalam ilmu dan di dalam jasmani. Wa atini sa'atan minal mal, dan berikanlah kepadaku keluasaan di dalam harta. Lalu kapankah membaca doa ini, mengamalkan doa ini? Nah, doa ini bisa diamalkan kapan saja, di mana saja. Lalu berapa kali? Nah, kalau tanya berapa kali, ikhlasnya berapa? Seikhlasnya. Kalau seandainya misalnya sekali dua kali sudah mustajab, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mustajab, ya ditambah ulang-ulang di mana-mana. Oleh sebab itulah, doa ini tidak terikat oleh waktu dan juga tidak terikat oleh hitungan. Kalau biasanya terikat oleh hitungan, konsentrasinya akan bubar, hanya memikirkan konsentrasi hitungan saja. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan doa ini, kemudian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.